Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali saya berada di lahan cabai di usia 50-an hari. Kondisi tanaman alhamdulillah sudah mulai berbuah. Kemudian kami ingin sampaikan perkembangan berkenaan dengan hama penyakit yang ada hingga di usia ini. Kali ini kami akan sampaikan berkenaan dengan yang menyerang, itu salah satunya adalah lalat buah. Apalagi di musim hujan seperti ini, akhir November, awal Desember ini, cuaca sering mendung, hujan sering turun, ini lalat buah sangat banyak menyerang. Maka ada beberapa hal yang mesti kita lakukan untuk antisipasi kegagalan panen karena serangan lalat buah ini. Sebab memang lalat buah ini tatkala sudah melakukan serangan bisa mengakibatkan kegagalan panen yang lumayan besar. Sebab modal sudah kita keluarkan, tanaman sudah mulai berbuah, sehingga kalau sampai gagal untuk panen tentu kegagalan ini sangat fatal. Artinya sudah banyak modal kita keluarkan, tinggal panen kok keduluan lalat buah. Nah untuk itu sahabat tani, kami ingin sampaikan berkenaan dengan pengendalian lalat buah pada tanaman cabai. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang jelas yang pertama tentu kebersihan lahan senantiasa kita jaga, irigasinya supaya mengalir dengan lancar, jangan sampai kebanjiran. Kemudian yang juga penting berkenaan dengan pencegahan sedini mungkin. Artinya lalat buah ini akan menempatkan telurnya itu di dalam buah. Dengan menyuntikkan ke dalam buah, buah yang disuntik ini akan mengalami pembusukan karena di dalamnya nanti telur yang menetas itu menjadi larva kecil berwarna putih seperti ulat, yang itu akan memakan bagian yang ada di dalam buah. Buah yang terserang akan menunjukkan kondisi yang menguning, membusuk, bahkan rontok. Dengan keadaan yang seperti ini tentu buah sudah tidak tertolong lagi lah. Untuk itu buah-buah yang masih sehat, buah-buah yang masih bagus, ini yang harus kita pertahankan. Berikutnya buah yang terserang lalat buah supaya dipetik, dikumpulkan dan dibuang. Termasuk buah-buah yang sudah rontok, yang sudah membusuk, semuanya dikumpulkan, dibuang. Sebab ini ada larva yang kalau kita biarkan nantinya akan menjadi calon-calon lalat yang baru yang kedepannya juga tentu akan menyerang dan sangat merugikan, sehingga perlu dibersihkan dari lokasi penanaman. Kemudian cara pengendalian berikutnya yaitu dengan menggunakan pestisida. Ada beberapa pestisida, utamanya yang beraroma menyengat atau aroma yang tidak disenangi oleh lalat buah. Bisa berbahan aktif dimetod, dimebot, deltametrin, sipermetrin, dan produk-produk yang lain, utamanya yang aromanya menyengat yang tidak disenangi lalat. Atau bisa juga insektisida yang memang berdaya serang, berdaya untuk membunuh lalat buah. Kemudian yang berikutnya yang biasa kita juga lakukan yaitu menggunakan metilat lem, yaitu lem untuk mengelem lalat yang hinggap di lem tersebut. Metilat lem ini biasanya berwarna kuning. Ini warna yang disenangi oleh lalat dan ada lem yang ada di dalamnya, sehingga tatkala lalat itu hinggap di tempat tersebut akan menempel dan pada akhirnya akan mati. Kemudian yang terakhir kami juga ingin sampaikan berkenaan dengan pemanfaatan metil eugenol atau yang diantara contoh produknya petrogenol. Petrogenol ini berfungsi untuk perangkap lalat buah, sebab ini memiliki aroma yang disenangi oleh lalat. Karena dikabarkan aromanya menyerupai aroma lalat betina, sehingga pejantan lalat ini akan memburu aroma tersebut meskipun harus sampai masuk ke dalam perangkap. Adapun cara penggunaannya yaitu kita siapkan gas botol produk air mineral, kita lubangi, kita buatkan lubang-lubang, tutup tetap di tempatnya. Kemudian kita buat lubang ini bisa untuk masuk lalat
tetapi tatkala lalat mau keluar kesulitan. Jadi lubangnya tidak terlalu lebar, di beberapa tempat kita siapkan. Kemudian setelah kita siapkan lubang, botol air mineral sudah siap. Berikutnya bahan yang lain yang harus kita siapkan yaitu kapas. Kapas ini nanti difungsikan untuk kita tetesi metil eugenol atau petrogenol tadi. Kemudian kawat ini difungsikan untuk menggantung kapas dan juga menggantung di tempat di mana nanti perangkap ini akan kita tempatkan. Kemudian cara aplikasinya, jadi setelah kita siapkan botol mineral yang kita lubangi, kemudian petrogenol kita teteskan di kapas, kemudian kita ikat menggunakan kawat, kemudian kita tutup dan kita pasang di tempat yang strategis. Utamanya yang biasa menyerang itu di lahan-lahan yang di bawah tegaan, di bawah pepohonan yang rindang. Ini serangannya agak lumayan, tapi kalau di bagian tengah, bagian yang panas, itu serangannya tidak sedahsyat kalau di bawah tegaan. Kemudian kita pasang perangkap ini di luar lahan, artinya memang menarik agar pejantan ini lari ke luar lokasi tanaman kita, yaitu di titik-titik di luar lahan yang berdekatan dengan lahan tapi tidak di tengah lahan. Itu sahabat tani sekalian beberapa hal terkait dengan pengendalian lalat buah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.